Selamat pagi semua. Good morning. We welcome you back. There's more of a bigger gathering this morning, and we welcome those who are watching as well. That we want to worship Him and we want to remember that He is the Savior of our soul. Through all the darkest moments, we find peace in Him. Amen. Let the music play, and we want to, Lord, you are faithful to us, Lord. You are faithful. How faithful you are, God. You are everything to us, Lord. So,
this opportunity that we can worship you. Take us deeper, take us higher, Father God, to worship you. Praise God. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuliakan nama-Nya. Kita Tuhan untuk membawa kita lebih dalam lagi, untuk bisa merasakan hadirat-Nya pada pagi. Amin. Father, take us deeper and higher, Father God, to the place that we have never been before. Lord, we thank you what you're about to do in this place, Father God. We thank you that we have the opportunity that we can worship you this morning. Oh, yes. Yes. Just prepare our heart, Lord. We want to come deeper. We want to come higher to you, with you, Father God. Thank you. And please give us special anointing for Amin. your minister, Father God, will be doing minister to you this morning, Father God. From the musician worship leader and the LCD operator, God, and I pray this morning, Father God, the anointing from heaven, the double anointing from heaven will be dwelling in your place. Amen. Thank you, Father God. Again, this is all about you, Jesus. This is all about you. Oh, yes. And I come to worship you. I want to worship you. Lord Jesus, you are my precious Savior.
Menyembahmu membawa hatiku, membawa hidupku. Inilah kasih setiamu Tuhan, setiap langkahku sungguh amat di dalam hidupku. Semua katakan Engkau baik, selamat Yesuslah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, segala bangsa. Jesus Christ is Lord, all the
Yesus lah Tuhan segala bangsa. Yesuslah Tuhan, He is Lord of Lords. Yesuslah Tuhan, Almighty God. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Namanya Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa. Semua Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan segala bangsa, segala bangsa, segala bangsa, segala bangsa. Yes, Lord, you are Lord of Lord. You are Jesus Christ. You are all in all, God. Throughout all our nations, Lord, that we want to put all our trust in you, Lord. We ask you, Lord, to forgive us, Lord, of our trespasses, of our sins, Lord. And we know, Lord, that your forgiveness is unmeasurable, Lord. Lord, we want to be renewed in you again, Lord. This next song that we're going to sing is your word. And I just ask you guys to just close our eyes and lift our hands, oh God. Just close our eyes and close your eyes and lift your hands, guys, and we want to worship Him.
Kau berkata
saudara dimanapun Anda berada, baik saudara yang di rumah, pagi ini kita akan satukan hati kita. Kita akan mengundang hadirat Tuhan untuk menjamah setiap kita semua, sehingga firman Tuhan akan menjadi rema, menjadi kekuatan buat saudara dan saya, dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya 45 katakan, firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Roh Kudus, Kau akan pakai lidah bibir hamba-Mu nanti Tuhan. Kau akan urapi setiap daripada kata-katanya, apa saja yang Kau hendak mau sampaikan melalui lidah bibirnya Tuhan. Pakainya dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pagi ini Tuhan, kami percaya juga Tuhan akan menjamah setiap daripada anak-anak-Mu, baik yang di rumah, baik dimanapun mereka berada di gereja. Tuhan, jamahan Tuhan tidak terbatas Tuhan. Roh Kudus, sekali lagi Tuhan, buka hati pikiran kami Tuhan. Amin. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Oh yes. Haleluya. Mari tenangkan hati kita. I'll sing praises to your name. His mouth and his tongue as your tool, as the instrument, whatever you want to say to him, Father God, is all yours, Father God. And thank you again, Father God. And I believe your word can penetrate deeply into our heart, to our soul. Lord, again, we just want to give thanks. We want to give you glory in Jesus' mighty name. Everybody say it.
Good morning, selamat pagi, dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga teman-teman yang ada di internet. Mungkin bisa dinyalain sedikit lampunya, supaya saya bisa lihat Anda semua. Selamat pagi, thank you tim musik. Namanya diberkati Tuhan pagi ini. Amin, amin. Good morning. Okay. Nanti habis ini kita akan berdoa khusus untuk mantu saya gitu ya, karena dia baru saja tinggal oleh Papa ya, beberapa hari yang lalu, hari Jumat kalau nggak salah. Kita akan berdoa. Setelah ini kita akan minta kekuatan dari Tuhan. Kita akan buka di dalam buku Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ke-10. Ya, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Ayat ini sudah sering kita baca. Yohanes pasal 2. Anda dengar suara saya nggak ya di belakangnya? Kadang-kadang katanya nggak kedengeran karena suara saya memang lembut-lembut basah gitu. Oke, Yohanes pasal 2 ayat ke-1 sampai ke-10. Mungkin dalam bahasa Indonesia dulu. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Ya. Pasal 2 ayat 1. John 2. Oke. Haleluya. Nah, ini adalah cerita di mana kali pertama Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu pada waktu perkawinan di Kana. Dan banyak sekali Anda pernah mungkin sering dengar bahwa ini selalu disosiasikan dengan mujizat perkawinan di Kana, betul. Tapi saya ingin melihat dari perspektif yang lain. Ya, di Yohanes pasal 2 kita akan baca itu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus juga ada di situ. Ayat kedua sampai ayat ke-10. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi Yesus sama ibunya datang ke kondangan gitu ya. Ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan anaknya, mereka kehabisan anggur. Ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ayat kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Perhatikan ayat ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang biasanya, maksudnya, yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Jadi make sense ya saudara, kasih yang baik dulu supaya mereka sadar. Ya, nanti kalau udah setengah mabok mau dikasih yang jelek juga apa, maksudnya kan gitu ya. Lalu baru yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya, kalau boleh dalam bahasa Inggris di dalam terjemahan NIV boleh. NIV just verse 10. Everyone bring out the choice wine, the choice one first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now.
Katakan sahabat-sahabat, now. Now, ya artinya. Saya mau Anda ini resapin atau hayati ayat ini now. Karena apa yang saya mau bicarakan pagi ini adalah the power of now. Amin. Amin. Ada kuasa di dalam kata-kata saat ini atau sekarang. Karena berapa banyak setuju bahwa Tuhan kita bukan Tuhan hanya yang kemarin, saudara. Amin. Halo, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang hanya yang sudah lewat, dan Tuhan kita juga bukan Tuhan yang hanya mengandalkan besok atau mudah-mudahan besok. Memang namanya saya tahu Alfa dan Omega yang lalu dan yang akan datang. Tapi pagi ini buat saudara dan saya, pagi ini Tuhan kita adalah Tuhan yang now. Amin. Kalau mau diberkati berkatnya sekarang. Kau amin, amin sekarang. Kalau mau disembuhkan artinya disembuhkan sekarang. Itu tuh saudara. Kalau ada pembukaan yang sekarang, gak usah nunggu lagi. Itu tuh maksudnya. Amin. Karena Mazmur 118 ayat 24 ngomong gini, this is the day that the Lord has made. Betul ya. Kan ada buku, this is the day that the Lord has. Bukan, tolong Mazmur 118 Psalm 118 verse 24. Ya, King James boleh. Ya, Psalm 118 verse 24. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. See, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang hanya kemarin, saudara. Amin. Oh, dia menguasai kemarin, betul. Dia juga menguasai minggu depan, bulan depan, tahun depan, kapanpun. But hari ini kita mau bicara, kita jangan hanya melihat Tuhan kita hanya yang kemarin, Tuhan. Karena bahayanya, saudara, kita bukan Tuhan. Amin. Ada orang yang pertama nih bahayanya itu orang yang selalu hidup pada hari kemarin. Amin. Ada orang yang selalu hidupnya nostalgic about yesterday. Look, you don't live on the day of yesterday. Amin. You don't live in the past, you live today. Amin. Kenapa? Karena kalau saudara hidup hanya yang kemarin, terus itu Anda gak pernah akan merasa diberkati Tuhan pada hari ini. Karena biasanya sebenarnya hidup yang past atau hidup yang kemarin, Anda selalu mikirin terus apa yang sudah terjadi, sudah kelewatan. Biasanya ada dua hal. Yang pertama adalah memikirkan akan kegagalan, direnungin terus kegagalannya. Direnungin mungkin pilihan saudara mungkin yang salah, yang pernah salah. Aduh, kenapa gue pilih dia ya? Kenapa gue pilih pindah ke Amerika ya? Atau ke and so on. Saudara mikirin terus sehingga saudara akan terus merasa menyesal. Atau saudara mungkin pernah merasakan sukses sehingga saudara merasa pernah gagal, terus Anda terus menyesali masa lalu. Listen. Artinya saudara selalu menjadi orang yang tidak pernah merasa bersyukur untuk berkat Tuhan pada hari ini. Amin. Ada banyak orang yang saya ketemukan bukan karena nggak bisa, bukan karena nggak mampu, bukan Tuhan nggak berkati, tapi nggak pernah merasa bersyukur karena yang dipikirin kemarin. They always live in the past. They never be giving thanks to God whatever the blessing He's giving today. Amen. Makanya Tuhan bilang gini, sampai sekarang saat ini, this is the day. He didn't make only the day yesterday. Yes, yesterday is already past. Kemarin itu udah lewat jam 12 malam tadi malam. Amin. This is now. Amin. Dan sebaliknya juga ada orang terus memikirin kesuksesan masa lalu sehingga selalu merasa, oh dulu dia baik ya sama saya. Kenapa dulu dia baik sekali sama saya, dulu kerjaan saya enak ya, dulu posisi saya enak ya, sehingga you live always in the past. Dan sehingga apapun yang Tuhan kasih pada hari ini, saudara selalu compare, baik itu rumah tangga, baik itu keluarga, baik itu apapun, pekerjaan, keuangan, saudara selalu living on the past. Ingat saudara, Tuhan memberikan kita hari ini untuk kita nikmati. Amin saudara. Don't live in the past. Ya, kita belajar dari kemarin yang mungkin kesalahan kita, kesalahan saudara dan saya.
Tapi pagi ini ada orang selalu hidupnya nostalgic terlalu akan masa lalu. Lukas pasal, cepat tahu Lukas pasal 17 ayat yang ke-32. Luke 17, hanya ayat yang pendek, ayat 32. Lukas 17, perhatikan ayat ini. Remember Lot's wife. Ini yang ngomong ini siapa, saudara? Yesus. Ingatlah akan istri Lot. Nah, saya bukan merenung-renungkan maksud Tuhan apa sih suruh ingat akan istri Lot. Kira-kira yang saudara pikir ini lagi Tuhan Yesus ngomong ini, ingatlah akan istri Lot. What does that mean? What he meant by that? Is it really mean he meant for you to remember her name? Berapa yang tahu nama istri Lot siapa, saudara? Gak ada. Nyonya Lot. Amin. Atau mungkin kita disuruh ngingetin dengan wajahnya, I don't think so. Tapi kenapa Tuhan ngomong demikian? Ingat akan istri Lot. Artinya apa, saudara? Supaya kita jangan menjadi seperti dia. Halo. Ironis ya, dia sudah keluar dari Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan dengan api dan perang. Dalam Kejadian pasal 9, pasal 10 cerita demikian. Ironisnya dia sudah berhasil keluar, dia sudah sampai di kota yang namanya Zoar. Tapi karena dia tidak pernah bisa melupakan masa lalunya, sehingga Anda tahu semua ceritanya, dia apa? Nengok menjadi tiangga. Betul. Nah, pagi ini saudara, you don't live only by yesterday. Yesterday is gone. Amin. Ada orang selalu gak pernah akan merasa puas. Kenapa? Karena mikir dulu. Saya pernah ketemu satu orang, wah dulu om gajinya sekian loh. Past is past. Amin. Jangan pernah menangisi orang yang sudah meninggalkan kita. It's gone. Amin. Yesterday is gone by midnight last night. Nah, ini bahayanya kenapa kalau saudara terus mikirin yang lalu. Makanya Tuhan bilang berkat Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, yang kedua juga berbahayanya ada orang selalu mikirin besok. Itu pernah ketemu gitu ya. Dikit-dikit besok, kan gitu. Itu dalam bahasa Inggris namanya procrastination, ya. Artinya selalu nunda, ya. Dalam bahasa aslinya ya, ini ada maksudnya dalam bahasa Latin namanya procrastinus, ya. Procrastinus ini dari asal kata bahasa Inggris kita kenal namanya procrastination, ya. Pro itu artinya forward, diterusin. Crastinus artinya tomorrow. Jadi procrastinus ini artinya ditunda sampai besok. Anggap saudara ya. Jadi semuanya nunda besok deh. Besok suruh belajar. Kan gitu anak-anak. Suruh makan. Ada banyak pelajar yang gak pernah bisa lulus karena nunda. Ada banyak orang yang gak pernah bisa menemukan karirnya, mencapai karir yang dia impikan karena selalu setiap kali ditunda. Ada banyak rumah tangga yang gak pernah bisa dipulihkan atau belum berhasil dipulihkan karena setiap kali nunda. Dalam arti rohani ada banyak sekali orang yang susah untuk ketemu dengan Tuhan atau menerima keselamatan karena Nanti saja. nunda, nanti aja. Itu. Ini adalah kata-kata, kalau saudara mau dengar kata-kata yang biasa kita dengar, yang sering kita dengar. Ntar deh. Diajak ke gereja, ntar deh kalau ada waktu. Kan gitu. Ajak baca firman, ntar deh kalau gue sempet. Diajak doa, ntar deh kalau pas lagi ada senggang. Atau kadang-kadang dirohaniin kalau Tuhan kehendaki. They always living by tomorrow.
Tuhan bilang bahayanya ada orang yang selalu hidup akan kemarin. Yesterday, the past is gone, church. Tapi sebaliknya bahayanya juga kalau Anda selalu forward, nunda-nunda. Karena yang Tuhan mau berkatnya itu hari ini. Amin, saudara. Amin. Kalau enggak, saudara akan terus ngimpi-ngimpi, maybe tomorrow will be better. Bahasa Chinese tahu, ya. Tomorrow will be better. Sehingga Anda mulai daydreaming, that's right. Anda mulai bergelotok kali-kali aja kok menang itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan berkatnya baru setiap hari yang setuju katakan amin. Jangan nunda-nundakan terus hari besok. Oh ya, saya percaya hari besok di tangan Tuhan. Tapi pagi ini saudara, Tuhan memberikan berkat yang baru ini, anggur yang baru saat ini. Amin. Amin. Yang udah lewat. Tapi yang kedua juga jangan kita selalu menunda. Ibrani pasal 3, tolong ayat 13. Hebrew 3:13, NIV dulu boleh. Ibrani 3 ayat 13. Ibrani 3 ayat 13. Ya, kita akan tunggu ada Mike yang akan bantu. Ibrani 3 ayat 13. Sudah? Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Artinya gini nih, kalau mau beri nasihat, nasihatin hari ini. Ya kenapa? Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Artinya apa? Maybe tomorrow will never come. Amin. Yakobus 4 katakan hidup kita seperti uap, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari besok. Amsal 27 ayat 1 katakan don't boast about tomorrow. Jangan banggakan akan hari esok karena kita nggak pernah tahu hari esok. Ya kalau ada. Halo? Hidup kita Tuhan dengan firman Tuhan katakan nggak tahu apa akan terjadi. Jangan lagi besok. 5 menit kemudian dari sekarang kita nggak pernah tahu. You live by now. Amin. Jeffrey Chandra pernah satu waktu ngomong gitu. Dia pernah ngomong gini, kasih statement. Orang Kristen tuh nggak punya masa depan. Maksudnya apa? Karena masa depan di tangan Tuhan. It's true. You live by now. Kau mau lakukan sekarang. Halo. Amin. Kau mau kerjakan sekarang. Karena you never know what's gonna happen tomorrow. And wait. Kadang-kadang kesempatan itu datang sekali dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, Anda mau melakukan rumah tangga, atau Anda mau melakukan karir baru, atau saudara mau pindah, look, sometimes that opportunity doesn't come twice. Amin. Tuhan bilang berkat Tuhan yaitu saat ini. Oh ya, saya percaya kehidupan akan masih Tuhan di tangan Tuhan. Tapi pagi ini jangan kita hidupnya hanya nunda. Ngarepin besok mungkin lebih bagus. Ngarepin mungkin besok lebih diberkati. Loh, berkat Tuhan, firman Tuhan bilang, we don't know what's gonna happen tomorrow. Don't live in the past. Don't live only dreaming by tomorrow. Tapi yang ketiga ini juga, nikmati hidup hari ini. Amin. Amin. Nikmati itu rumah tangga saudara, keluarga saudara, status Anda semua. Amin. Nikmati hari ini. Stop thinking about yesterday. And don't daydream about tomorrow either. Nikmati. Yohanes pasal 2 ayat ke-11 tolong. Yohanes 2 tadi ayat sampai ayat 10, kita baca ayat ke-11. Tadi ayat ke-11 kan. King James atau itu saya mau. Ya, Yohanes 2 ayat ke-11 betul. Perjanjian Indonesia maksudnya. Hal itu dibuat Yesus di Kana
yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya atau mukjizat. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau dalam bahasa King James ini lebih bagus nih. Perhatikan dalam bahasa King James. This beginning of apa? Miracle. Did Jesus did in Cana. When was the beginning of miracle? After now. Kapan miracle ini terjadi? Setelah ayat ke-10, after now. Artinya apa? Mujizat itu terjadi saat ini, setelah saat ini. Waktu saudara lakukan dengan iman saudara. Amin saudara. Karena firman Tuhan, this beginning of miracle in Jesus in Cana of Galilee. Artinya apa? Berkat Tuhan terjadi pada hari ini. Amin saudara. Kesembuhan terjadi pada hari ini. Jangan hanya ngarepin besok. Amin. Bahayanya itu tadi saya bilang, kalau saudara ingetin masa lalu saudara, ya, saudara ingetin terus akan kegagalan saudara akan menjadi orang yang selalu minder. Aduh, dulu saya gagal ya, dulu saya nggak bisa ya, dulu saya mungkin nggak berhasil. Saudara selalu mau maju, selalu minder. Iblis yang selalu mengingatkan saudara, lu ingat tuh masa lalu, lu ingat masa lalu, jadi saudara nggak pernah mau maju. Banyak di sini orang yang punya potensi tapi mungkin pernah gagal masa lalu sehingga saudara takut memulai lagi semua. Atau saudara mikirin terus akan kegagalan, kesuksesan masa lalu sehingga saudara merasa, aduh mau kerja segini, gajinya segini, buat apa dulu juga deh. Loh, yesterday's past. Amin. Atau mungkin saudara menyesal dengan setiap perkataan yang mungkin Anda pernah ngomong, tahu itu gua nggak ngomong ya. Tahu gitu dulu saya nggak lakukan demikian, tahu gitu sikap saya nggak begitu. Loh, past is past. That was yesterday. You don't live by yesterday, you live by today, by now. Atau yang kedua, saudara selalu mikir akan daydreaming akan besok. Oh mungkin besok ya. Gak apa-apa, hari ini saya nggak usah kerja, besok aja deh cari kerjaannya. Atau besok aja saya minta maafnya, atau besok aja saya ketemu dia, atau besok aja saya mengakukan besok ini. Selalu besok, selalu procrastination, forward to tomorrow. Amin. Itu juga baik. Saya baru tahu ya, di Amerika ini paling banyak klinik sakit jiwa dari seluruh dunia. Ini boleh cek klinik psikologi. Kenapa? Karena paling banyak penderita orang yang di sini yang sakit mental. Dari antara itu kebanyakan dua. Anda tahu? Yang pertama adalah depresi. Ya. Yang kedua yang paling banyak diderita orang Amerika, Anda tahu? Anxiety. Gelisah. Kenapa orang bisa depresi? Think about it. Karena he or she was too eager to thinking about the yesterday. Selalu mikirin terus yang lalu itu yesterday, sehingga dia merasa depressed. The condition of depressed because he was too eager, too much thinking about yesterday, the past. But on the other hand, anxiety atau gelisah is so much eager to think about tomorrow. Sehingga saudara bingung, besok mau makan apa ya, besok mau kerja apa, anakku sekolah di mana ya, gimana kalau nggak mampu ya, gimana kalau nggak bisa. Sehingga saudara mendahulukan Tuhan. Halo. Saudara ini mau melebihi Tuhan, saudara mikirin akan masa depan saudara. Kan firman Tuhan ngomong, hari besok di tanganku. Yesaya 43 ngomong gitu saudara. Hari ini Tuhan yang memberkati. Ayat ke-19 kalau salah. Pagi ini saudara, stop thinking about either yesterday or tomorrow. Enjoy your life now. Amin. Amin. Nikmati hidup ini. Maybe it's not ideal yet. Mungkin belum seideal seperti saudara mau.
Amin, nikmati loh. Karena kalau enggak, saudara akan terus merasa depressed tadi. Saudara akan terus menyesal. Atau dia ada kondisinya itu anxiety, selalu gelisah. Sehingga banyak orang Amerika yang harus memakai obat setiap malam, setiap hari. Kenapa? Karena ada perasaan depressed, tahu sedih terus. Ada di sini dalam nama Yesus nggak ada. No. Anxiety akan kegelisahan akan masih ada besok. Sehingga selalu ada palpitate dalam kehidupannya, ada selalu deg-degan di dalam jantungnya. Kenapa? Karena mikirin hari besok. Yesaya 43 tolong. Yesaya 43 19 betul. 19. 18. Yesaya 43. Mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia. New King James boleh. 19 dulu. Yesaya 43 nanti. Ya betul. Behold, I will do a new thing now. It shall spring forth. Shall ye may not know it? I will even make a way in the wilderness and a river in the desert. Behold, perhatikan ayat ini. I will do a new thing now. I will do a new thing now. Tuhan selalu memberikan yang sesuatu yang baru pada hari ini. Oh amin, amin saudara. Amin. Matius 6 ayat 34 ngomong gini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Jangan saudara campurin besok sama hari ini sama hari besok. Betul? Enjoy your life now. Maybe tomorrow will never happen. Tomorrow maybe you never see tomorrow. Kita nggak mendahulukan Tuhan, tapi hari bukan kamu bahwa kita di tangan Tuhan. Halo? Umur kita di tangan Tuhan, saudara. Nikmati pada hari ini. Saudara pekerja, saudara yang mungkin punya rumah tangga, nikmati pada hari ini. Jangan tunggu-tunggu, tahu besok deh. Halo, hari ini, this is the day. Nah, yang poin keempat, saudara. Ini yang penting juga. Serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Baik yang lalu, baik kegagalan masa lalu, baik kesuksesan masa lalu, atau ketakutan kita akan masa depan, atau hidup kita yang mungkin kurang ideal pada hari ini. Tapi saya mau katakan ini yang penting, serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Rancangan hidup kita itu kita semua serahkan, karena there's nothing you can do. Halo? Masa lalu sudah. Ada banyak hal-hal, saya percaya pagi ini, ada banyak kita yang menyimpan scars masa lalu. Ya, normal. Kita ini manusiawi. Masih teringat akan mungkin kata-kata orang, makian orang, sumpahan orang, I don't know. Tapi if you live in the past, you never go forward. Ada orang selalu marah akan masa lalunya. Pada orang tuanya mungkin, kepada masa lalunya. Kenapa dulu saya nggak sekolah seperti dia? Kenapa saya nggak begini? Look, you have the 1,000 reasons, and it's legitimate reason, but you cannot turn back the time. Remember that. Anda boleh marah, Anda boleh kecewa, Anda boleh nggak suka, tapi pagi ini loh, saudara, nggak bisa hidup terus di masa lalu. Makanya firman Tuhan katakan dia menjadikan anggur sekarang ini. Amin. Keluarga saudara dipulihkan saat ini. Amin. Kesehatan kita dipulihkan saat ini. Now. Amin. Now moment, the time is the time. Namanya momentum ini sekarang. Dan juga selalu jangan mikirin terus yang tahu besok-besok akan terjadi gimana. Loh, serahkan. Yang keempat ini penting, saudara. Serahkan your plan, your future, your past to God. Amin. Boleh nggak orang khawatir? Of course. Tapi kalau saudara
khawatir akan sesuatu yang Anda nggak bisa kerjakan, buat apa khawatir? Kan betul ya saudara ngomongnya. If you only worrying the thing that you cannot do anyway, and then why worry? If you worry the thing that you can actually change or you can turn it around, and then why worry? Just do it. Amin. Jadi either or, saudara worry, ini kemungkinan ada dua. Ada hal yang memang saudara nggak bisa ubah. Why worry? Tapi kalau saudara bisa melakukan sesuatu dengan action saudara, dengan apa yang saudara bisa, Tuhan kasih, just do it. Ada orang mikirin terus gimana nggak bisa. Pepatah Chinese itu bagus tuh. 10.000 langkah dimulai dari 1 langkah. Cobain aja dulu. Amin. You just do it. Nikmati pada hari ini. Tapi juga penting untuk menyerahkan seluruh rancangan kita, kehidupan kita sama Tuhan. Yeremia pasal 17, Yeremia 17 ayat ke-7 ngomong ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Yeremia 17 ayat ke-7 ngomong. Jeremiah 17 verse 7. Tuh. Yeah. Blessed is the man that trusts in the Lord and whose hope the Lord is. Dalam bahasa Indonesia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Okay. Andalkan Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi hari besok. Tadi saya sudah ngomong, kita juga nggak bisa merubah hari kemarin kita. Tapi yang bisa saudara dan saya lakukan yaitu kita mengandalkan Tuhan semua. Jangan selalu pikirin too much. Tuhan kasih kita kekuatannya untuk kita bisa tanggung pada hari ini. 1 Korintus 10 ayat 13 ngomong gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami yaitu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah pagi ini sayangnya kadang-kadang kita mau terlalu overdo it, sehingga terus kita selalu khawatir. Saya mau akun dalam tutup dalam masalah dengan kata-kata ini. Tuh, ada banyak hal yang memang kita nggak tahu. Itulah bersyukur sama Tuhan. Karena Amsal katakan hubungan raja itu merahasiakan sesuatu. Ya, Tuhan nggak mau tahu, kasih kita tahu. Kenapa? Karena supaya kita nggak jadi pusing. Kayak gitu aja. Belajar seperti anak kecil. Anak saya nggak pernah tanya tuh. Masih kecil. Pak besok ada minggu depan ada duit nggak buat bayar mortgage? Atau ada duit kan buat beli makanan di rumah? He doesn't care. Kenapa? He just trusts me. Trust his parent. Trust his dad. He never asking me once. Ya kalau udah gede, of course. Punya tanggung jawab sendiri. Tapi when they were small, they were young, they never question me. Do you have the money to pay for the food, for the bill? Do you have money to pay your mortgage? They don't care. Why? Because all in his mind is just to trust his parent or his dad. Halo? Sometimes Tuhan bilang gitu, punya iman seperti anak kecil gitu, supaya kita gak usah banyak tahu lah. Amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Saudara, pagi ini saya mau berdoa bagi saudara, dimanapun saudara berada. Ada orang yang saya merasa bagi saya mempersiapkan, ada orang terlalu nostalgic about yesterday. Saudara nggak pernah bisa lepaskan akan yang namanya kenangan masa lalu, baik itu gagal atau sukses. Tapi yang kedua juga saudara terlalu anxious about tomorrow. Selalu khawatir. Takut khawatir ini, khawatir itu, takut COVID, takut segalanya. Look, of course we have to be careful. Tapi kalau saudara terus-terusan khawatir, it doesn't do any good for you. Halo? Kekhawatiran sehari cukup untuk sehari.
Tundukkan kepala yuk. Haleluya. Haleluya. Yang lagu tadi, I sing praises to your name, oh Lord. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi rema untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan suara. Oh Roh Kudus, biar Kau berbicara lebih lagi buat setiap kami. Kau sendiri akan berbicara dari dalam hati kami. Mari sekarang. Let your heart stay still, be quiet for a moment. Saudara-saudara, bagi saudara yang sedang melihat ini di YouTube, di Facebook, mari kita tenangkan hati kita, izinkan Tuhan berbicara buat Anda semua. Stop untuk mikirin masa lalu, untuk menyesali keadaan yang sudah lewat, baik itu tindakan perkataan. Well, you have to learn about your mistake, but that doesn't mean that you have to cry out all the time. Did you do that? Karena saya melihat banyak orang yang terhambat langkahnya karena merasa takut untuk melangkah, takut gagal lagi, takut nggak bisa, takut nggak berhasil. Sehingga iblis selalu ingetin saudara, remember yesterday, remember, suruh ingetin terus. Pagi ini Tuhan mau memulihkan hidup kita semua. Nikmati now. The moment is now. It's not about the past. And forget about thinking about tomorrow. Because your life totally in God's hand. Would you do that? Bagi jemaat yang ada di sini, kita akan bangkit berdiri, kita katakan, Haleluya, Jesus. Praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and greatly to
Saudara nggak bisa go over. Saudara nggak bisa lepasin. Mungkin penyesalan terus ada dalam kehidupan saudara. Sehingga setiap kali saudara mau melangkah, saudara terus menyesal. Baik itu yang baik, the sweet memory. Sehingga waktu saudara mau menikmati apa yang Tuhan berikan, baik itu istri, suami, terus saudara ingat yang masa lalu. Oh, dia lebih baik ya, dia lebih care ya. Loh, that was yesterday, church. It's already gone by last night, midnight. But today is the day that God has made. Ingat Mazmur 118, Psalm 118, verse 24. This is the day that God made. I will be glad and rejoice in it. It's not because He didn't rejoice for tomorrow, yesterday or tomorrow. Today. Dan juga saudara nggak usah anxious too much worry about tomorrow. Jangan saudara mikirin gimana besok. Serahkan semua sama Tuhan, nikmati pada hari ini. Amin. Karena Tuhan kita tahu yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Amin. Aku berdoa Tuhan sebagai hamba-Mu. Biar pagi ini setiap kami boleh menikmati hidup yang Kau berikan Tuhan. Biar setiap kami boleh bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang sudah Kau percayakan buat hidup kami. Mungkin belum ideal, mungkin belum sama kayak seperti yang kami mau. Tapi pagi ini kami belajar bersyukur Tuhan. Kami stop membanding-bandingkan dengan yang sudah lewat. Atau kami stop untuk membayang-bayangkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Berkat-Mu selalu baru setiap hari. Besok punya kesusahannya sendiri. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Amin. Bagi saudara yang ada saat ini menonton di internet pagi ini, mau gak satukan hati kita yang kita akan doa, kita akan puji Tuhan, kita akan minta Tuhan ampuni aku Tuhan. Yes. Aku mau menyerahkan hidupku semuanya kepada Engkau. Oh yes. Oh, your name is great and greatly to be praised. I sing praises, Lord. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I'll give glory to your name. Oh, glory to your for your name is great and greatly to be praised. Just meditate the word. This is all we can do, Father God. Just singing praises to you, give glory to your name. Despite the thing is not perfect yet, but we know and we know, Father God, you're still in control of our life, Father God. You still know what's tomorrow's gonna be, Father God. Kami tetap tahu Tuhan, Kau tetap memegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Amin. Dan pagi ini Tuhan, kami angkat tangan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Baik masa lalu kami, baik segala ketakutan kami, baik mungkin yang belum terjadi pada saat ini. Tapi kami tahu Tuhan,
rancangan Tuhan Yeremia 29 ayat 9, yaitu rancangan yang baik, yang penuh dengan masa depan dan yang penuh harapan, bukan rancangan kejahatan. For that I know the plan that I have in you, God say, it's a good plan of welfare, it's not plan to harm you, bukan rancangan yang mencelakakan kita. Ingat itu baik-baik sekali. Amin. Tuhan jamah tangan ini Tuhan, jamah setiap kehidupan kami. Kami mau cabut Tuhan segala pikiran-pikiran penyesalan atau mungkin perasaan takut terhadap kehidupan kami. Kami mau stop untuk membuang-buang kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Saudara, Amin. this is from my heart. Ada pagi ini di antara saudara mungkin yang ada di internet, saudara banyak kali mendapat kesempatan, tapi saudara bilang ntar deh, tunggu deh. Dan pagi ini, do it. Amin. Listen to me, church. The opportunity sometimes doesn't come twice. Kesempatan itu tidak datang berkali-kali. Baik itu dalam pelayanan. Ada orang bilang tunggu tanda. You can only ask once. Don't ask too much of sign. Amin. Haleluya. Roh Kudus pagi ini meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa bagi ini, Kau akan meteraikan apa yang kami dengar dan kami terima, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, biar segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu. Ini adalah saatnya di mana Engkau berbicara di dalam dari setiap hati kami yang terdalam. This is the time for you to speak inside out, Father God. Your servant has stopped speaking, and now, Father God, this is your turn. And you can do beyond our expectation. Thank you, Father God. And we give you thanks, we give you glory, we honor you in Jesus' name. Amen. Tuhan berkati. Haleluya. Bagi saudara yang sudah siap, kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Jemaat di lokal, jemaat bagi saudara yang nonton di internet, kita akan satukan hati kita untuk berdoa untuk persembahan, mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Bapak, pagi ini kami ingin bawa apa yang menjadi milik-Mu. Kau berkati tangan-tangan kami yang setia ini Tuhan, yang bekerja Kau berkati, yang rumah tangga, yang sekolah Kau berkati juga Tuhan. Kau jaga masuk keluar kami, sehingga proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada di atas kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan sekali lagi berdoa Tuhan, akan kami tabur pasti akan kami tuai. Galatia 6 ayat ke-7. Terima kasih, kami bawa dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya ada sedikit pengumuman bahwa setiap minggu seperti biasa kita akan kebaktian di dalam gereja dengan social distancing seperti macam ini, dan kita meminta saudara kerjasamanya untuk memakai masker, memakai mask supaya untuk melindungi saya juga yang nggak pakai masker dan juga singer. Yang kedua yaitu supaya kita untuk memberikan keamanan untuk saudara saya. Kami bertanggung jawab untuk bagi saudara yang datang sini, kita menyediakan mask, beberapa masker, yaitu bagi saudara yang butuh, Anda bisa boleh minta kepada Asher. Dan mohon maaf, mungkin Asher tadi cek temperatur saudara juga begini yang di internet. Kita bagi very safety measure, kita selalu mengecek suhu temperatur saudara dan juga mengecek semua dompet saudara normal mungkin. Hanya mengecek suhu badan saudara supaya kalau Anda merasa kurang enak badan, kurang sehat, Anda boleh dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Amin, saudara. Kenapa? Karena banyak seperti orang yang nggak muda lagi, nggak fit seperti saya gitu. Jadi kita untuk sama-sama mencegah untuk spread daripada COVID ini. Terima kasih. Dan juga jangan lupa minggu depan itu hari spesial ya, minggu depan ya, hari Daddy ya, minggu depan bagi saudara yang sudah menjadi Daddy, kita akan celebrate. Yuk kita akan bagi di Daddy, yuk kita akan akhiri.
Oh, Lydia, ya, sorry, Lydia ada di belakang. Lydia, you want to say something? Kita mau berdoa untuk kamu. Ada ini, Mike. I'm sorry, Lydia. Duh, udah nangis banyak. Aku pikir air mata udah habis, tapi oke. Ya apa? Ya sebulan belakangan ini sih apa? Memang nggak bisa tidur sih. Karena papa sakit, terus tapi pulang juga nggak bisa. Bapak kena stroke, terus habis gitu kadang-kadang kalau udah bisa ngomong gitu maunya telepon Noni, telepon aku. Terus habis gitu kalau ditanyain mau apa, mau telepon Noni gitu. Terus habis gitu Titi bilang si Pak harus tahan, soalnya ada corona, nggak bisa pulang. Papa mau Noni sama Titi pulang, meskipun susah ngomong tapi dia berusaha. Iya, maksudnya mau kita pulang gitu loh, cuman nggak bisa pulang aja gitu loh, soalnya corona ini susah. Di sini sih udah mendingan, cuman di Surabaya lagi zona hitam bukan merah lagi kan. Terus Titi juga barusan punya baby, punya newborn, jadi ya gitulah. Tapi ini makanya orang bilang siapa makanya pas waktu funeral pun yang tukang urusin funeral itu bilang, kenapa ini anak nggak ada satu pun dibakar saja lah papanya gitu. Terus habis itu kan lebih murah nih gitu. Cuman itu nanti udah abunya dibuang ke laut kayak di mana kayak aduh gitu kayaknya. Aku bilang enggak, tetap harus yang nggak dibakar lah, memang gampang sih ya. Dibakar cuman ya 3 juta kali ya gitu atau berapa gitu. Cuman aku pikir enggak lah gitu. Aku bilang enggak, tetap harus dikubur lah sama-sama lah. Mama dikubur, papa juga dia dikubur lah gitu. Memang sekarang lagi mahal sih karena mungkin corona juga ya, atau mungkin terus kita sih ya gitu lah, pilih-pilih tempat karena kan kita mau jadi satu lah ya mama ya papa gitu kan. Jadi ya gitulah, banyak orang bilang ngapain gitu susah-susah. Cuman aku pikir ya kadang-kadang kita berdua sih sama Titi merasa guilty sih. Cuman karena kita udah berusaha di dokter pun di Surabaya ada namanya BPJS yang lebih murah kan, tapi kita pun nggak pakai itu. Jadi kita pakai bayar full. Rumah sakit internasional, dokternya juga dokter profesor, semua udah dilakuin gitu. Cuman ya itulah, cuman bikin kayaknya agak sedih itu ya, pas stroke nggak bisa ngomong, tapi pas bisa ngomong pun maunya telepon, tapi ya itulah mintanya mau pulang gitu, maksudnya aku disuruh pulang gitu toh. Cuman ya nggak bisa kan gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa lah. ya nggak apa-apa lah. Cuman aku tahu papa udah ya sama mama lah paling enggak, jadi ya ada temannya juga, ya nggak apa-apa. Nanti aku kapan tahun depan pulang ya pulang. Memang sih waktu di funeral home pun semua bingung kali ya. Anaknya ini satu pun itu udah nggak ada. Terus aku pun nanya, ini yang paling gede ini mana ini? Cuman ya gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, aku pikir Bapak tahu juga lah. Ya. Amin. Kita akan berdoa sebelum daripada akhiri dengan pengertian ini. Kita akan berdoa untuk Lydia. Just sedikit informasi bahwa Lydia hanya 2 saudara, 1 adiknya ada di Australia. Baru tadi dikatakan bahwa
baru saja punya baby dan mereka juga nggak bisa kembali ke Indonesia gitu, tapi kita percayalah bahwa Bapaknya sudah ada di tempat yang lebih baik. Amin. 1 Tesalonika 4 1 Tesalonika 4 itu dikatakan di satu waktu kita akan dikumpulkan kembali dengan kekasih jiwa kita. Dan Paulus juga mengatakan sebaiknya kita tidak menjadi kecewa atau putus asa. Dan saya tahu sedih pasti gitu ya, karena normal untuk bersedih, tapi on the other hand kita juga mau merelakan. You have to let go untuk bisa merelakan untuk papanya saat ini sudah ada bersama dengan mamanya di tempat yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Ya saudara yang sehati kita akan tangan-tangan kita, ya kita akan mau berdoa. Saya ingin Bapak Ibu juga untuk bisa bantu doa ya, untuk kita doakan untuk Lydia. Bapak, saat ini kami sehati menyatukan hati kami ya Tuhan, berdoa untuk Lydia yang saat ini Tuhan dalam kesedihan. Kami tahu ya Tuhan, saat ini Pak Sugi sudah ada di tempat yang lebih baik. Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan, ajar Lydia Tuhan untuk bisa melepas dengan hati yang rela. Dan pagi ini Tuhan kami minta agar Kau angkat penyesalannya, Engkau angkat rasa kecewanya ya Tuhan. Kami tahu Dia sudah melakukan yang terbaik buat Bapaknya Tuhan. Pagi ini Tuhan, saat ini Engkau ahlinya yang membalut, memberikan penghiburan buat setiap hati yang terluka. Tuhan, pagi ini Tuhan, nama-Mu juga adalah para kaleo, para klit yang selalu menemani kami. Kau akan memberikan Tuhan penghiburan yang khusus ya Tuhan untuk Lydia, dan juga Tuhan untuk dia bisa mau mengangkat dari rasa penyesalannya juga. Terima kasih Tuhan, dan kami juga minta Tuhan untuk adiknya Felix, Tuhan Kau juga memberikan penghiburan yang sama buat adiknya ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pagi ini Tuhan, Kau tutup bungkus keluarga ini, kakak beradik ini dengan darah kudus-Mu, ajar mereka untuk bisa percaya dan mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, cukupi apa saja yang mereka butuhkan saat ini, dan kami sehati Tuhan mendoakan, mensupport ya Tuhan, dengan kasih kami buat untuk Lydia dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih berikan kekuatan, penghiburan-Mu dan juga proteksi-Mu untuk seluruh kehidupan mereka, khusus untuk Lydia, Hanan dan juga Casey. Tuhan Kau pagari rumah tangga dan keluarga ini. Terima kasih pagi ini Tuhan, siang ini yang mau mengucap syukur untuk berkat-Mu, dan juga kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Tuhan, pagi ini Kau akan hantarkan umat-Mu dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga. Memberkati setiap tangan-tangan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, masuk keluar kami, bagi kami yang bekerja. Kau akan melindungi, dijauhkan dari infeksi, kontaminasi daripada virus corona atau COVID-19 ini, sehingga kami akan terus sehat dan juga terus mengiringi Tuhan dengan proteksi dari Tuhan. Terima kasih Bapak Saudari, Kau akan jaga masuk keluar kami juga. Terima kasih, angkat tangan kita saat ini, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kedua kali. Terima kasih, kami mau kembalikan segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan ya.